Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa ramadana mubarakan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama, terima kasih kepada Kang Jana dan Majelis Nasional Kah atas penyelenggaraan webinar pagi hari ini ya. Kemudian juga salam takzim saya, rasa hormat saya kepada senior-senior saya di sini. Wabil khusus ada Pak Sofyan Effendi ya. Dan kemudian juga ada tadi Mas Pri, saya nggak ikut semua ya. Kemudian juga tentu saja kawan-kawan kita di mancanegara yang dari jauh-jauh. Nah, saya ingin memulai pertama kali bahwa saya ingin mengulangi pernyataan saya tadi yang sudah disebut oleh Profesor Asep, yaitu dikutip secara luas saya mengatakan bahwa penciptaan atau pembentukan BRIN ini adalah malapetaka riset bagi Indonesia ke depan ya. Jadi oleh karena itu kita tidak bisa mengharapkan dari BRIN ini akan muncul, walaupun namanya inovasi dan riset, tapi tidak akan muncul inovasi dan riset yang serius. Itu argumen hujah yang pertama. Hujah yang kedua adalah bahwa tadi yang sudah disebut oleh Profesor Asep juga, Ristek dipindahkan kepada Kementerian Dikbud ya. Saya mengatakan mengurusi Dikbud aja, pendidikan dan budaya aja kedodoran. Saya udah 2 kali ditanya oleh wartawan. Pertama waktu saya harus 100 hari kabinet, dan kemudian kemarin ya ketika terjadi heboh-heboh soal PJPI 2035 itu, peta jalan pendidikan Indonesia, saya bilang rapornya masih merah. Rapor Mendikbud masih merah. Sekarang ditambah lagi dengan Ristek ya. Saya kira tidak akan ada riset yang serius dari dari Kemendikbud ataupun instansi ke lembaga, terutama perguruan tinggi yang ada di bawahnya ya. Susah diharapkan. Nah, itu yang dua, itu yang pertama. Yang ketiga, saya kira BRIN ini sebetulnya adalah proyek politik ya. Tidak ada hubungan yang terlalu jelas dengan soal riset dan soal inovasi. Ini adalah soal politik ya. Karena apa? Karena ini adalah kelanjutan dari usaha PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, setelah memperjuangkan undang-undang menjadi leading sector dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 11 2019, yaitu Undang-Undang Sistem Nasional untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Nah, ini kan memang itu kalau kita lihat kelahiran Undang-Undang Nomor 11 2019 ini, memang PDIP yang bermain di situ ya, terutama, dan kemudian itulah yang menjadi landasan dari berdirinya BRIN. Jadi BRIN itu dari sana berdirinya. Ya. Nah, sebetulnya ketika Menristek dan kepala BRIN-nya itu adalah Profesor Bambang S. Brojonegoro, maka sebetulnya dia mempersiapkan BRIN itu secara lebih serius, betul-betul menjadi pusat riset, inovasi dan pusat inovasi dan riset dan inovasi. Ya, nah, tetapi kemudian kelihatannya ada tarik menarik. Ya, saya menarik antara Profesor atau Kemenristek ya, Profesor Bambang S. Brojonegoro ini, terutama dengan pihak PDIP, sehingga kemudian Perpres Kemenristek itu, Perpres Kemenristek yang untuk strukturnya itu tidak turun-turun, itu yang sudah berhabis masa berlakunya Perpres nomor 14 2019 yang sebetulnya sudah berakhir pada 20 Maret 2020. Jadi itu nggak diperpanjang, nggak dikeluarkan oleh itu. Saya kira karena permainan politik pada tingkat atas ya, terutama PDIP di sini. Saya nyebut saja secara eksplisit ya. Sehingga kemudian saya pernah diundang oleh FGD dengan belum lama juga, ya, masih sekitar bulan Maret juga atau Februari gitu tahun ini, oleh Menristek dan
kepala BRIN ya, kepala BRIN Profesor Bambang Brojonegoro, memang di situ ya kelihatan nggak punya masa depan, ya, udah kelihatan tanda-tandanya ya. Nah, kita udah berbicara menggebu-gebu soal pengembangan riset dan macam-macam ya, tapi pada saat yang sama kita nggak bisa melangkah lebih jauh karena peraturan presiden mengenai Kemristek itu sendiri sudah habis dan belum ada yang baru lagi ya. Nah, saya kira karena tadi yang saya sebut sebagai proyek politik, maka kemudian Presiden Jokowi juga Presiden Jokowi ya yang tadinya memang ingin secara mungkin agak serius ya menjadikan BRIN ini sebagai betul-betul sebagai lembaga riset dan inovasi, tapi kemudian berubah menjadi ya lebih mempertimbangkan kepentingan politis, aspek politiknya ya, aspek politiknya. Nah ini maka kemudian BRIN ini dijadikan badan yang mungkin super body ya, super body karena apa? Karena diharapkan begitu, karena akan saya nggak tahu apakah istilahnya integrasi, apakah peleburan ya dari lembaga-lembaga yang secara historis sangat penting. Ya. Saya lembaga historis seperti misalnya LIPI itu kan sangat historis. Ya. Kemudian BPPT juga sangat historis. Itu kan lembaganya itu untuk mempercepat teknologi ya. Kemudian Lapan dan Batan ya itu ditaruh di bawah di bawah BRIN ya. Saya lihat itu apakah diintegrasikan ataukah dilebur ya menjadi BRIN ya, menjadi bagian integral dari BRIN atau sekedar integrasi, artinya LIPI masih ada, BPPT masih ada gitu, cuma hanya dikoordinasikan oleh BRIN. Saya juga belum jelas ya. Kemarin itu waktu kepala BRIN yang baru ini, yang mantan ketua LIPI ya, memberikan pengarahan itu yang dia sampaikan itu normatif semua. Jadi saya tidak melihat ada hal-hal penjelasan-penjelasan yang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang beredar di depan publik. Ya. Itu satu. Jadi ini jadi masalah. Apakah itu? Yang kedua menjadi super body karena kemudian BRIN ini juga diharapkan untuk semua badan litbang yang ada di kementerian itu harus masuk ke dalam BRIN. Nah, saya itu juga heran saya. Bagaimana itu ya? Mungkin ya nggak ngerti saya betul. Karena apa? Karena badan riset dan litbang dan juga itu kan kadang-kadang malah bergabung dengan diklat. Jadi balai litbang dan diklat ya. Badan litbang dan diklat. Dan masing-masing itu berbeda kan antara misalnya badan diklat Kementerian Agama ada yang beda dengan badan diklat Pertanian. Nah, itu apakah BRIN punya kapasitas untuk misalnya mengelola bidang yang begitu luas, keahlian, keilmuan yang begitu luas itu juga. Nah, jadi menjadi super body yang saya lihat mungkin ujung-ujungnya jadi besar pasak daripada tiang ya. Angan-angannya tinggi tapi mungkin nggak bisa terrealisasi ya. Jadi ini yang jadi masalah. Itu makanya kemudian saya bilang dengan BRIN ini, dengan keinginan untuk menjadikan dia sebagai super body ini lebih banyak menggantam asap daripada betul-betul ya serius. Itulah maka saya sebut kelahiran BRIN ini sebetulnya betul-betul malapetaka. Belum lagi pimpinan yang ditunjuk oleh presiden sebagai pimpinan BRIN itu waktu di LIPI aja dia didemo terus-menerus dan diminta mundur. Ya, itu saya waktu itu kebetulan tugas di di Wapres sebagai staf khusus Wapres Yusuf Kala. Itu delegasi dari LIPI itu datang itu ke kantor Wapres minta supaya disalurkan aspirasi mereka kepada presiden supaya kepala LIPI diganti karena sudah menimbulkan kegaduhan. Nah, jadi oleh karena itu ini juga menjadi masalah apakah dengan BRIN kemudian berusaha tadi berhadapan mau ya mengintegrasikan atau melebur lembaga-lembaga tadi itu riset seperti LIPI, BPPT dan seterusnya itu dan badan litbang di kementerian ini tidak akan menimbulkan kegaduhan. Saya sudah mengecek juga kepada beberapa teman ini.
mungkin Mbak Wiwik tahu lah itu bagaimana apa yang sebenarnya terjadi. Karena saya bilang kok yang mau jadi objek itu kok diam-diam aja. Saya sampaikan kepada kawan-kawan di LIPI itu, termasuk tokoh-tokohnya saya dedengkot senior kita di LIPI, saya tanya itu di Po Alam, Lukman Hakim, ya kan? Semua memberikan respon yang sebetulnya ya yang inilah tidak positif lah terhadap seperti itu ya. Tentu saja tidak positif karena kan ya LIPI itu sebuah lembaga yang historis. Cuma mereka nggak bisa ngomong secara terbuka. Makanya kemudian benar penelitian dari beberapa lembaga penelitian ya yang beredar juga di media sosial bahwa kebanyakan kita ini, kebanyakan intelektual, kebanyakan peneliti sudah takut untuk berbicara. Menurut penelitian itu 60% nggak berani ngomong, 60-70%. Nah, jadi ini juga jadi masalah kita. Oleh karena itu ya ini membuat keadaannya menjadi lebih parah, saya kira. Karena apa? Karena mungkin yang sejauh ini yang agak keras ngomong itu mungkin, maaf saja ini mungkin saya dengan Pak Sofyan Effendi ya. Pak Sofyan juga beberapa kali ngomong agak kencang ngomong hal ini. Nah, jadi saya kira itu yang ini. Jadi oleh karena itu kalau keinginannya ingin agar BRIN ini menjadi mesin untuk engine of research and innovation, saya kira itu tidak susah untuk terwujud ya. Itu dari sudut kelembagaan saja, penataan konsolidasi kelembagaan ya. Itu minimal memerlukan waktu 2 tahun ya. 2 tahun ya. 2 tahun dan kemudian setelah 2 tahun itu ya berarti kalau itu tidak ada resistansi ya. Kalau ada resistansi lebih susah lagi ya. Sekarang memang belum ada resistansi ya, tapi yang terbuka, ada resistansi masih tertutup. Tapi kalau ada resistansi kan lebih susah ya. Jadi kalau sekarang 2021 ya berarti baru 2023. Nah 2023 itu udah sibuk mau pemilu. Jadi kita bisa berharap bahwa BRIN ini menjadi sebuah legacy. Saya nulis itu legacy yang pahit bagi Presiden Jokowi. Ini legacy yang pahit ya. Bagi Presiden Jokowi saya ingin mengatakan itu ya. Mungkin nggak enak didengar ya, tapi kenyataan seperti itu. Kalau kita hitung-hitungan waktu, karena begitu juga Kemendikbudristek Dikti itu juga memerlukan nggak mudah. Anggarannya juga karena perubahan nomenklatur, anggarannya juga tertahan ya kan. Kemendikbudristek itu juga tertahan. Juga BRIN ini saya kira juga tertahan anggarannya, dan anggaran riset kita itu sangat rendah. Anggaran APBN kita tahun 2021 itu 2.750 triliun. 2.750 triliun. Nah tentu saja ini banyak sekali yang hutang pinjaman ya. Nah, dari 2.750 triliun itu hanya untuk penelitian itu hanya riset itu hanya 9,9 triliun atau 0,36%. 0,36% dari APBN. Jadi apa yang bisa kita harapkan dari situ? Nah, jadi inilah kesulitan-kesulitan yang saya kira mungkin tidak diperhitungkan oleh presiden sendiri dan tidak diperhitungkan juga oleh oligarki yang saya sebut sebagai oligarki politik dinastik ya. Mungkin juga dinastik tambah lagi nepotistik ya. Oligarki elit politik oligarki yang despotik dan nepotistik itu yang saya kira menciptakan riset dan inovasi kita itu menjadi tidak punya prospek. Jadi kita harus menunggu sampai 2024 kalau ingin memperbaiki keadaan, tapi mungkin tidak terlalu mudah untuk memperbaiki keadaan ya. 2024 itu, apalagi kalau misalnya 2024 itu kepemimpinan itu berlanjut 3 periode kan, atau mungkin berlanjut seumur hidup. Karena kalau katakanlah pihak oligarki politik yang ada di DPR ingin melanjutkan menjadi 3 periode, itu tidak ada yang bisa menentang, tidak ada bisa mencegah, itu tidak bisa. Sama seperti terjadinya misalnya undang-undang Minerba, tidak ada yang bisa menentang. Demo pun juga nggak ada gunanya, tidak dilayani. Begitu juga undang-undang perubahan KPK, undang-undang KPK nomor 30 2002 diubah, nggak ada juga. Walaupun demo besar-besaran tetap aja. Juga begitu undang-undang RUU Omnibus Law tidak ada juga yang bisa mencegah ya kan. Jadi kalau misalnya
pihak DPR MPR ingin mengubah ya masa kepresidenannya ini lebih daripada sekedar 2 periode, itu bisa. Itu bisa, bukan nggak bisa. Itu hal yang realistis. Jadi ini harus kita juga antisipasi.